Gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bersama sejumlah relawan kembali menemukan satu jenazah korban erupsi Gunung Semeru siang tadi. Jenazah ditemukan di Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Jenazah dalam kondisi tertimbun material vulkanik dalam 1 meter. Evakuasi korban berlangsung selama 1 jam. Kemudian, jenazah berjenis kelamin laki-laki ini dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Hartoyo untuk diidentifikasi. Jadi relawan dan warga menemukan potongan tubuh, kemudian dilakukan koordinasi dengan Satgas Transisi untuk melakukan evakuasi. Kemudian dilakukan evakuasi dan benar adanya di situ ada jenazah. Kemudian diteruskan atau dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto. Dengan penemuan ini, total 61 orang meninggal dunia akibat erupsi Gunung Semeru yang terjadi awal Desember tahun lalu. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, sebanyak 198 pondok pesantren di Indonesia diduga terafiliasi dengan jaringan teroris. Temuan ini disampaikan Ketua BNPT dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI pada 25 Januari lalu. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mendeteksi adanya 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme. Hal ini disampaikan Ketua BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR RI 25 Januari lalu. Ke-198 pondok pesantren itu tersebar di seluruh Indonesia. Namun pihaknya tidak merinci lokasi dan titik pesantren tersebut karena merupakan data intelijen dan bukan untuk konsumsi publik. Namun Kepala BNPT menyebut dari 198 pesantren itu, 11 diantaranya terafiliasi dengan jaringan organisasi teroris Jamaah Ansarut Khilafah, 68 pesantren terafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, dan 119 terafiliasi dengan Ansarut Daulah atau simpatisan ISIS. Kami duga terafiliasi dan tentunya ini juga merupakan bagian upaya-upaya dalam konteks intel pencegahan yang kami laksanakan di lapangan. Temuan BNPT mendapatkan kritik dari Majelis Ulama Indonesia. Selain mempertanyakan metode pendataan, MUI menilai pemaparan BNPT dalam RDP dengan Komisi 3 berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. MUI meminta BNPT menjelaskan ke publik agar tidak menimbulkan stigma negatif, terutama untuk pondok pesantren. Sementara itu terkait temuan, Komisi 3 DPR RI meminta BNPT fokus dalam pencegahan paham radikal di lingkungan pesantren yang mayoritas diisi oleh anak muda. Tim Liputan iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Ketua MUI Holil Nafis menyebutkan data pesantren yang terafiliasi jaringan teroris sebaiknya tidak perlu dibocorkan. Selain karena merupakan data intelijen, juga dapat menyebabkan fobia terhadap pesantren. Kami kurang nyaman karena nyebut pesantren ini konotasinya pada seluruh pesantren, sementara varian pesantren itu banyak sekali. Kalau sudah afiliasi pada terorisme, saya pikir tidak perlu diumumkan, tidak perlu dibocorkan karena data intelijen, tetapi ditangani. Kalau sudah dijelaskan seperti masuk pada terorisme, sudah jelas melanggar undang-undang, maka dilakukan penindakan. Ya, kalau kita memang masih itu dalam ranah radikalisme, belum pada terorisme, tentu dilakukan pencegahan. Karena diksinya yang digunakan adalah terorisme, berarti dia sudah mengarah pada ekstremisme dan mengarah kepada penghancuran. Oleh karena itu, ini menjadi perdebatan polemik publik karena bocor ke publik, sementara itu data intelijen. Maka tidak salah kalau teman-teman, ya kalau kita bukan hanya membuka, tapi ditindak kalau memang itu ada buktinya. Tapi kalau nggak ada buktinya, ya tidak perlu rame-rame di publik biar tidak menjadi kita fobia kepada pesantren. Orang menjadi tidak nyaman menyantrikan anaknya. Nah, disinilah sebenarnya kalau dibuka ke publik, kemudian dilakukan penindakan, jelas ada oknum barangkali untuk pendirian pesantren. Disinilah sebenarnya berkoordinasi dengan Kementerian Agama agar izin operasionalnya bisa dicabut sehingga dengan sendirinya pesantren itu bubar. Tapi kalau hanya masuk di dalam karakter kemudian bocor ke publik, ya membuat kita nggak enak hati aja gitu.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tinjau lokasi IKN Nusantara di Kalimantan Timur Sabtu siang tadi. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan pembangunan IKN Nusantara berjalan lancar tanpa kendala. Didampingi Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur, Kapolri menyampaikan arahan agar mengantisipasi segala bentuk gangguan yang dapat mempengaruhi proses pembangunan ibu kota negara. Siapkan untuk mendukung proses pembangunan IKN. Secara umum, saya lihat untuk progres pembangunan IKN tidak ada kendala yang berarti. Juga tentunya dengan adanya pembangunan kota baru yang Nusantara ini, pemerataan pembangunan. Pemirsa, usai jeda, News Malam akan kembali dengan informasi truk bermuatan galon air terguling hingga memicu kemacetan. Informasinya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.